Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok dasar teknik pantai dan pantai lepas yang beranggotakan Sekar Arum dengan NPM 18105053067, Muhammad Abid dengan NPM 18105039090, dan Sylvia Lida Mustafa dengan NPM 18105039093 akan menjelaskan mengenai refraksi gelombang. Jadi, apa sih refraksi gelombang itu? Nah, refraksi gelombang yakni peristiwa berbeloknya arah gerak puncak gelombang. Refraksi atau disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Peristiwa refraksi gelombang diakibatkan oleh perbedaan kecepatan gelombang yang biasanya disertai juga dengan perubahan panjang gelombang yang mengecil. Untuk membantu teman-teman lebih memahami hal ini, kita tinjau pembiasan gelombang laut pada saat gelombang laut bergerak dari tengah laut menuju tepi pantai. Mula-mula gelombang laut merambat melalui air laut. Ketika mendekati garis pantai, permukaan laut tentu semakin dangkal. Nah, pada saat gelombang memasuki bagian laut yang dangkal, laju gelombang menjadi berkurang. Berkurangnya laju gelombang laut mengakibatkan terjadinya perbelokan arah perambatan gelombang, atau yang terjadi adalah gelombang laut dibiaskan. Dengan kata lain, berkurangnya laju gelombang laut ketika memasuki bagian laut yang dangkal menyebabkan gelombang laut dibelokkan sehingga sejajar dengan garis pantai. Pada intinya, ketika gelombang datang menuju ke daerah yang lebih dangkal, dia berusaha membelok untuk menjadi searah dengan garis kedalaman laut. Gelombang datang memiliki sudut, kemudian semakin dia menuju perairan yang lebih dangkal, maka si gelombang semakin berusaha untuk searah dengan garis pantai atau garis ortogonal, berusaha untuk tegak lurus dengan shoreline. Kita lihat contoh grafik tersebut. Sebuah gelombang datang dari titik 0 ke titik 1, maka akan mengalami perubahan sudut gelombangnya dari alfa 0 ke alfa 1. Tetapi pada intinya adalah tenaga yang terkandung di antara garis ortogonal atau yang pada grafik tersebut berwarna merah dianggap konstan dengan rumusan energi gelombang yang sudah tertera pada lampiran. Dari penurunan rumus tersebut dapat mengetahui perubahan dari titik 0 ke titik 1, yaitu menjadi H1 per H0 sama dengan akar N0 L0 per N1 L1 dikalikan akar dari B0 per B1. H0 adalah tinggi gelombang dari titik 0 dan H1 adalah titik gelombang di titik 1. Perbandingannya sesuai dengan akar N dan L dari titik 0 ke titik 1 dan juga akar B dari titik 0 ke titik 1. Rumus tersebut terdiri atas dua suku. Suku pertama merupakan akibat pengaruh pendangkalan, sedangkan suku kedua merupakan akibat dari pengaruh garis ortogonal. Sehingga tinggi gelombang di titik 1 dapat dicari dengan mengalikan koefisien pendangkalan, koefisien refraksi, dan tinggi di titik 0. Untuk mencari koefisien refraksi atau KR dan koefisien pendangkalan atau KS didapat sebagai berikut. Di sini hukum yang bekerja adalah hukum Snell. Jadi, apabila suatu gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju ke kedalaman D1, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C0 dan L0 ke C1 dan L1. Pada hukum Snell berlaku perbandingan antara cepat rambat gelombang dengan sudut datang gelombang, atau dirumuskan sebagai C0 per C1 sama dengan sin alfa 0 per sin alfa 1, sehingga didapat sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 dikalikan sin alfa 0. Apabila kontur dasar laut sejajar, maka jarak X atau jarak antar ortogonal adalah sama, sehingga didapatkan koefisien refraksi sebagai berikut, yaitu KR sama dengan
akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Sedangkan untuk mencari Ks atau koefisien Schelling atau pendangkalan didapat dari perbandingan antara N dan L di masing-masing titik. Nilai N didapat dari perbandingan D per L lalu dicari di tabel, sehingga rumus Ks adalah akar dari N0 L0 per N1 L1. Nah, berikut adalah contoh soal. Suatu gelombang dengan periode 8,5 detik dan tinggi gelombang di laut dalam adalah 5 meter menuju pantai dengan sudut datang 45 derajat dari garis pantai. Dasar laut tersebut memiliki kontur sejajar. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 5,6 meter. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari L0 dan C0. Rumus L0 adalah GT kuadrat per 2pi dan rumus C0 adalah L0 per T. Setelah didapat L0, maka kita dapat mengetahui nilai dari D per L0. Dicarikan di tabel L1. Untuk D per L0 didapat nilai dari D per L1, sehingga nilai L1 dapat diketahui. Kita juga dapat mencari nilai C1 dengan rumus L1 per T. Untuk mengetahui arah datang gelombang, dapat kita cari dengan persamaan sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 dikalikan dengan sin alfa 0, sehingga alfa 1 kita ketahui. Setelah nilai alfa 1 kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus koefisien difraksi, yaitu akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Untuk menghitung koefisien pendangkalan, kita cari dengan nilai N di tabel berdasarkan nilai D per L0. Didapat nilai N dan nilai N di laut dalam adalah 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Ks sama dengan akar N0L0 per N1 L1, sehingga tinggi gelombang pada kedalaman 5,6 meter dapat kita ketahui. This module on wave refraction will help you with this part of the assignment.